Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Riuhnya, viralnya kasus penutupan patung Bunda Maria di Leteh Kulon Progo, Yogyakarta akhirnya membuat Kapolres angkat bicara. Seperti apakah? Nanti saya lanjutkan. Adalah murni dari pemilik rumah doa, dan yang melakukan penutupan adalah dari keluarga. Dalam hal ini adalah adik kandung dari pemilik rumah doa. Selanjutnya, terhadap berita yang beredar, itu adalah kesalahpahaman, gagal paham dari anggota kami yang menulis laporan. Pada prinsipnya, pembangunan rumah doa itu adalah perlu adanya sosialisasi dari pihak masyarakat kepada pihak masyarakat, kemudian dari keluarga, kemudian dengan tokoh kelurahan, tokoh desa di sana, dan tentunya dari Untuk Ibu Kapolres Kulon Progo, mungkin perlu saya putarkan kembali pidato instruksi dari Presiden Jokowi terkait hal-hal model beginian. Ini penting tidak hanya bagi Ibu Kapolres Kulon Progo saja, tetapi bagi seluruh jajaran aparat kepolisian. Seperti apakah pidato Pak Jokowi? Kita simak. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan. Ada Kapolda baru, ada Kapolres baru. Malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini. Datanya, Pak Kapolres, kenapa Bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, jangan menggadekan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Jelas sekali ya pesan tegas dari Pak Presiden Jokowi itu belum lama, setahun yang lalu ketika Pak Jokowi berbicara di hadapan para petinggi Polri. Mudah-mudahan bisa kembali mengingatkan untuk khususnya Kapolres Kulon Progo atas pesan tegas dari Pak Presiden itu. Tidak perlu saya tafsirkan, itu sangat jelas. Nah, terkait dengan penjelasan dari Kapolres Kulon Progo, siapa namanya, Ibu siapa ya? Ibu Fajriani. Itu belum lama, malam ini, hari Kamis malam, setelah kasus penutupan patung Bunda Maria di Leteh Kulon Progo menjadi sangat viral dan banyak menuai kecaman dari netizen, dari kita semuanya, karena memang kita anggap sebagai sebuah aksi yang sangat menodai kerukunan umat beragama, yang menodai Bhinneka Tunggal Ika. Ibu Kapolres nampaknya ingin menetralisir, nampaknya ingin mengklarifikasi, ingin meredam situasi. Saya kira itu niatnya begitu, dengan mengatakan bahwa penutupan patung Bunda Maria itu adalah atas inisiatif dari pengelola rumah doa tersebut. Walaupun pada narasi berikutnya, pada penjelasan berikutnya nanti saya bacakan, Ibu Kapolres mengatakan membenarkan bahwa sebelumnya memang ada
permintaan dari pihak ormas. Ini inkonsisten. Yang pertama mengatakan bahwa itu adalah atas inisiatif pemilik rumah doa, pengelola rumah doa, tapi pada akhirnya mengakui ada permintaan, ada protes dari ormas Islam. Ini kan tidak konsisten menurut saya. Kalau inisiatif sendiri dari pemilik rumah doa, mestinya adalah inisiatif ya inisiatif. Tidak ada interferensi, tidak ada tekanan, tidak ada permintaan dari pihak lain. Itu inisiatif namanya. Tapi kalau didahului oleh permintaan atau protes ormas lain, sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, itu namanya bukan inisiatif dong. Itu karena tertekan. Iya. Apapun namanya itu adalah tekanan. Karena mungkin takut dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Ormas-ormas yang suka main keributan, main geruduk, main sweeping kan begitu. Nah, sebelum ini kan viral beritanya bahwa penutupan patung Bunda Maria itu dilakukan memang karena adanya protes dan permintaan dari ormas Islam. Dan itu menjadi berita hampir seluruh media mengangkat itu. Karena laporan polisi memang begitu. Yang kemudian diralat ini oleh Bu Kapolres, katanya itu adalah kesalahan anggotanya di dalam membuat narasi. Ini kan nggak lucu. Kalau saya sih percaya laporan yang pertama bahwa itu memang ada protes dari pihak ormas Islam tertentu. Iya, karena saya kira kan tidak mungkin laporan kepolisian itu asal-asalan. Pasti sudah didahului oleh investigasi di lapangan, menyerap informasi dari banyak hal, tidak mungkin asal-asalan. Jadi kalau menurut saya, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kapolres adalah, ya mungkin tujuannya baik tadi, ingin meredam situasi agar situasi kondusif, tapi jangan lupa Bu, meredam suasana, ingin menciptakan dengan dalih agar kondusif, tapi kalau kemudian bukan dengan cara menginjak pihak lain, walaupun itu minoritas, dengan cara menggadaikan kewibawaan Polri atas permintaan pihak lain, ormas Islam yang tidak suka, tidak setuju dengan patung itu namanya, sebagaimana Pak Jokowi, adalah menggadaikan kewibawaan Polri. Tidak boleh polisi kalah oleh ormas apapun. Karena pijakannya adalah hukum, ketentuan yang ada. Dalam hal rumah ibadah jelaslah Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sudah cukup itu saya kira. Nah, laporan polisi seperti apa yang kemudian diralat oleh Ibu Kapolres ini, dan itu menjadi pijakan seluruh media, termasuk yang saya baca di Harian Jogja juga begitu. Karena memang protes dari ormas Islam lain. Nah, laporannya begini nih. Pemasangan terpal pada patung sebagai tindak lanjut atas kedatangan ormas Islam yang pada waktu yang lalu, bahkan sempat mendatangi ormas Islamnya nih. Saya ulangi, pemasangan terpal pada patung sebagai tindak lanjut atas kedatangan ormas Islam yang pada waktu yang lalu datang menyampaikan aspirasi masyarakat atas tidak kenyamanan sebagian warga dengan keberadaan patung tersebut dikarenakan mengganggu umat Islam yang melaksanakan ibadah di Masjid Al-Barokah menjelang Ramadan tahun 2003. Pemasangan penutup patung Bunda Maria menggunakan terpal warna biru berukuran panjang 6 meter yang dikirim langsung dari Jakarta. Hadir dalam Giat .21 Kasat Intel Kapolres Kulon Progo AKP Supianto Esa, AKP Supianto Esa, 2 Ketua Pengelola Rumah Doa Petrus Surjianto, 3 Bapak Sutarno selaku pihak keluarga pemilik rumah doa, 4 Dukuh Degolan Suprianto, 5 Kanit Binmas Polsek Lendah Ibdat Tukiran beserta anggota, 6 Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, oke, dan seterusnya. Ya itu apakah laporan ini kira-kira dibuat asal-asalan? Saya kira tidak. Saya kira tidak, Bu Kapolres. Kalau saya pribadi lebih percaya kepada narasi laporan yang pertama ini. Itu lebih masuk akal. Dan tidak mungkinlah kelasnya laporan seperti ini dibuat asal-asalan.
Gitu kan. Kalau asal-asalan begitu ya berarti siap-siap dipecat aja yang bikin laporan itu. Tapi yang terpenting tadi Bu Kapolres tolong renungkan kembali pesannya Pak Presiden tuh, bahwa tidak boleh polisi kehilangan kewibawaan hanya gara-gara pengaruh dan tekanan dari ormas Islam yang suka membuat keributan. Hukum harus ditegakkan. Siapapun tidak boleh di atas negara. Kan begitu. Ya Allah ya Karim. Yang terakhir, apa sih salahnya patung Bunda Maria itu? Mengapa kemudian harus ditutup? Apapun alasannya. Kalau patungnya dipasang di tengah jalan, di perempatan, ya harus dibongkar. Tidak hanya patung Bunda Maria, tapi patung apa saja, termasuk orang sholat di tengah jalan. Itu tidak, kalau itu tidak perlu izin, tidak perlu macam-macam, langsung sikat saja. Karena itu mengganggu ketertiban umum. Itu dipasang di rumah doanya mereka kok. Sekali lagi, polisi tidak boleh kehilangan wibawa di hadapan ormas apapun. Polisi adalah pelindung dan pengayom bangsa ini. Kalau polisinya kehilangan wibawa, ya sudah. Kepada siapa lagi kita akan berharap untuk meminta perlindungan hukum. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman berharga bagi kita semuanya, bahwa hukum harus ditegakkan dengan tegas kepada siapapun yang mencoba-coba mengganggu toleransi beragama. Sikap intoleransi, sikap radikalisme tidak boleh ditolerir sedikit pun. Karena kalau sampai ditolerir, apalagi yang mentolerir adalah para aparat negara kita, tidak hanya polisi, aparat yang lain, maka itu sama saja sedang mentolerir pelaku-pelaku perusak-perusak Bhinneka Tunggal Ika, perusak-perusak negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.